warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Olivia dari kelas 11-7 absen nomor 9. Pada video kali ini aku ingin menjelaskan tentang PPKI atau yang biasa disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yuk kita lanjut ke pengertiannya. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang pengertian PPKI. Apa sih PPKI itu? PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI merupakan panitia yang dibentuk untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang sejarah G30 SPKI. Latar belakang pemberontakan G30 SPKI adalah keinginan PKI untuk mengubah ideologi bangsa dan bentuk negara Indonesia. PKI melalui kekuatan politiknya merasa khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk dan menganggap usia Soekarno tidak akan lama lagi. Kesimpulan tersebut didapatkan usai pingsannya Soekarno pada saat pidato bulan Agustus 1965. Hal ini menyebabkan persaingan tajam antara PKI dan TNI yang berserbangan politik. Lalu yang kedua itu ada pembentukan PPKI. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang. Ketua PPKI adalah Bapak Ir Soekarno dan wakil ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Awalnya PPKI beranggotakan 21 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah kemerdekaan Indonesia benar-benar mewakili seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya satu golongan saja. Lalu yang ketiga itu ada latar belakang dibentuknya PPKI. Pembentukan PPKI dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia memanfaatkan situasi tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri. Meskipun dibentuk oleh Jepang, PPKI kemudian bergerak secara independen dan tidak lagi terikat dengan Jepang. Lalu yang keempat ada sidang-sidang PPKI. Sidang pertama itu pada 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama, PPKI menghasilkan keputusan yang sangat penting, yaitu 1. Mengesahkan UUD 1945, 2. Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Lalu yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KINP sebagai pembantu Presiden. Lalu yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945, itu memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua, menetapkan menteri-menteri pertama di Indonesia. Lalu, sidang ketiganya 22 Agustus 1945. Itu memutuskan yang pertama membentuk KINP, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Yuk guys, sekarang kita nonton videonya dulu. Pancasila, dasar negara kita yang kokoh dan mempersatukan. Mari kita simak perjalanan sejarahnya, khususnya pada sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI mengadakan sidang untuk membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Dasar Negara. Di sidang tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa penting selama sidang PPKI, yang pertama pengesahan UUD 1945, yang kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, yang ketiga pembentukan KNIP, yang keempat pembagian wilayah Indonesia, yang kelima pembentukan departemen pemerintahan, yang keenam pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar dari sejarah Pancasila
bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk mencapai cita-cita bangsa. Kita harus terus menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Bersama-sama kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Lalu yang kelima, peran dan pentingnya PPKI. PPKI memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dasar negara Indonesia. Tanpa adanya PPKI, Indonesia tidak akan memiliki konstitusi, pemerintahan, dan sistem kenegaraan yang jelas setelah kemerdekaan. PPKI menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mampu mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. Terima kasih sudah menonton video aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.